Nah, di Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus bilang Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi karena Allah itu roh, kita tuh berhubungan dia, roh dengan roh. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Karena manusia itu kan dari debu ya. Jadi dagingnya itu akan kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh itu kembali kepada Allah. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Bapa karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami. Kami ucap syukur dimanapun kami berada saat ini, Engkau bersama-sama dengan kami, dan Engkau ingin mengajar kami anak-anak-Mu, karena Engkau ingin kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau sendiri yang mau pimpin kami dari awal hingga akhir. Berkati juga setiap orang yang akan menonton, baik rekaman maupun YouTube. Kau berbicara kepada kami secara personal. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kau ambil alih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan bahas topik kali ini adalah Trinity ya. Jadi Trinitas. Allah, manusia, dan sorga. Jadi Allah itu dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Elohim sendiri itu adalah plural ya. Karena akhiran im itu di belakang menunjukkan plurality. Kemudian manusia, manusia itu dalam bahasa Ibrani Adam. Adam itu berasal dari kata dam yang artinya merah gitu atau damim yang artinya darah. Damim itu sendiri juga plural ya. Ada kata imnya di situ. Jadi darah itu selalu plural bentuknya. Kemudian surga. Surga itu dalam bahasa Ibrani syamaim. Jadi im juga surga itu kalau dalam bahasa Inggris seringkali ditranslate terjemahkan sebagai heavens gitu dengan plural dengan s. Tapi kalau di kita surga, tetapi sebetulnya itu dalam bahasa aslinya menunjukkan jamak gitu ya. Nanti kita akan lihat juga sebetulnya Allah, manusia, dan surga ini juga ada tiga bagian yang sebetulnya menjadi satu. Jadi Trinitas. Nah, di Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam bahasa Ibrani, Bakashit baka Elohim, et hashamayim wa et haaretz. Ini satu kalimat begini nih, kalau mau dijabarin, itu bisa 10 menit sendiri gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa kata Allah itu adalah plural sebetulnya ya, jamak. Tetapi kata menciptakan itu baka di sini itu adalah bentuk singular. Jadi third person masculine singular. Orang ketiga maskulin dan singular. Kalau misalnya dia diterjemahkan sebagai plural itu harusnya bakanu. Jadi bakasyit bakanu et hasyamain wa et haakets. Tapi di sini katanya adalah baka. Seperti kayak misalnya dalam bahasa Inggris he creates itu kan pakai s ya. Kalau they create itu kan nggak pakai s. Ini seperti they creates gitu. Jadi plural tetapi kata kerjanya tuh singular gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah itu meskipun bentuknya adalah plural, tetapi ketika menciptakan itu dalam bentuk singular. Jadi itu menunjukkan Trinity. Kemudian dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di sini juga kita bisa lihat ada roh Allah, ya, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ada firman, firman Allah, dan kita tahu firman itu menjadi manusia. Dan juga ada Allah sendiri. Jadi di sini dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu menunjukkan Trinity gitu ya. Ketiga pribadi dan satu Allah itu ada di sini. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini juga dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ada juga orang yang berpendapat bahwa ini Tuhan sedang berbicara bersama-sama dengan sidang ilahi gitu ya. Jadi
Tuhan Allah dengan para malaikatnya gitu. Jadi kita kan baiklah kita. Jadi kita tuh maksudnya Allah dengan para malaikat gitu. Tapi kalau saya sendiri percaya bahwa di sini menunjukkan Trinity gitu. Jadi bahwa Tuhan itu sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah kita gitu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian di sini dikatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi seperti Allah itu juga tiga tapi satu. Saya percaya seperti itu juga manusia. Kita juga tiga tetapi juga satu gitu. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di Ulangan 6 ayat 4 itu dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Shema ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, kata Esa di sini yang dipakai itu adalah Echad. Nah, saya pernah bahas ini juga dalam sesi bahasa Ibrani. Jadi kata Echad itu sendiri menunjukkan compound unity. Jadi satu kesatuan ya, bukannya tunggal, bukannya satu-satunya, tetapi compound unity. Jadi meskipun Allah itu plural ya Elohim, tetapi dikatakan Esa. Nah, di sini kita bisa lihat di Kejadian 2:24 itu dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi di sini dalam bahasa Ibrani bedavak beisto wayahu lebazak echad. Jadi kata satu itu adalah echad. Nah, kita kan tahu bahwa laki-laki dengan istrinya itu nggak mungkin satu tunggal kan? Itu adalah dua orang, tapi dua itu menjadi satu. Dan satu yang dipakai adalah compound unity. Jadi katanya echad gitu. Seperti Tuhan juga tiga tetapi satu. Nah, di sini juga ini suami dan istri itu satu, katanya adalah echad. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, kita tahu kalau perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani ya. Satu di sini hais dalam bahasa Yunani. Tetapi waktu saya lihat terjemahannya di dalam bahasa Ibrani, ini sini katanya adalah Kislosa Hamedim Bahashamaim Ha'ab Hadabar Veruah HaKodesh Uslas Tam Echad Hemah. Jadi dikatakan di sorga itu Bapa, Ha'ab, Hadabar, Firman, Haruah, HaKodesh itu dikatakan uslas sam echad. Jadi ketiganya itu adalah satu gitu. Jadi di sini kata yang dipakai juga adalah echad yang menunjukkan compound unity gitu. Nah, sementara kalau kata satu-satunya atau tunggal itu adalah yakhid ya dalam bahasa Ibrani, yod-het, yod-dalet. Seperti di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Gitu ya. Jadi di sini dalam bahasa Ibrani, kahna et bincha et yakidaka asher ahava yat itzak. Jadi kata anakmu yang tunggal, itu adalah yakhid ya. Yud-het, Yud-dalet. Jadi di sini untuk menunjukkan perbedaan. Jadi kalau tunggal itu adalah yakhid. Sementara kalau compound unity atau satu kesatuan itu adalah echad. Nah, Tuhan itu echad. Dia bukan yakhid, ya, bukan cuma satu, tetapi dia tiga yang adalah satu. Nah, di Matius 3 ayat 16 sampai 17, di sini dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini kita bisa lihat ketiga pribadi itu dalam satu kejadian ya. Jadi ada Yesus yang adalah firman, kemudian ada roh Allah yaitu Roh Kudus, kemudian suara Allah Bapa dari sorga. Nah, kalau orang berpikir bahwa itu sebetulnya cuma satu, tunggal, ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apakah satu orang, kemudian ada burung merpati, dia sendiri datang ke situ, kemudian suara dari sorga
dia sendiri yang mengatakan dari sorga, itu nggak mungkin. Jadi itu di sini menunjukkan bahwa memang ada ketiga pribadi, ada firman yang menjadi manusia, Yesus, kemudian ada roh Allah dalam bentuk seperti burung merpati, kemudian ada suara dari sorga. Jadi kita lihat ketiga pribadi Allah itu ada di sini. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus ya, firman itu tadinya bersama-sama dengan Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah juga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dia adalah firman-Nya sendiri. Jadi kalau kita mungkin mengimajinasikan ada Allah Bapa, kemudian firman atau perkataannya dia, perkataan itu menjadi manusia, dan juga ada rohnya dia gitu ya. Nah, dikatakan di Filipi 2, dalam keadaan sebagai manusia, Kristus ya, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menikahkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini yang diberikan nama di atas segala nama itu adalah nama Yesus. Bahkan bukan nama Yud-Heh-Vav-Veh gitu ya. Bukan Elohim gitu, tapi nama Yesus. Nama dia sebagai manusia gitu ya. Dan dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika Kristus itu ditinggikan, sebetulnya itu adalah memuliakan Allah Bapa. Nah, di Yohanes 17 ayat 22 sampai 23 di sini menariknya Tuhan Yesus tuh berdoa kepada Bapa di sorga. Dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi orang-orang yang percaya ya. Yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Jadi di sini katanya ka'asyak anahnu echad. Jadi seperti kita anahnu satu gitu. Katanya juga adalah echad. Jadi menarik sekali bahwa bahkan kita itu bersama dengan Kristus, kita adalah satu, kita echad juga gitu. Katakan aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi Kristus itu di dalam kita, Allah Bapa di dalam Kristus. Jadi sebetulnya kita dengan Kristus, dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus itu adalah satu, echad gitu. Nah, di Yohanes 6 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga, Kristus ya, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, di Yohanes 10 ayat 29-30 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, orang-orang percaya ya, itu lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi udah jelas bahwa kita semua orang-orang yang percaya itu diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Sama seperti waktu kita belajar mengenai pengantin Kristus di akhir zaman. Jadi Bapak itu yang memberikan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Kita adalah mempelai perempuan Kristus gitu. Jadi kita diberikan kepada Kristus dan seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi di sini udah jelas banget gitu bahwa kita nggak akan mungkin kehilangan keselamatan karena keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan in the first place. Dia yang memberikan kita kepada Kristus. Kalau misalnya keselamatan itu bisa hilang, kenapa? Ada iblis yang merebut, berarti iblis bisa lebih besar dong daripada Bapa. Nggak bisa, no way. Nggak mungkin. Di sini jelas gitu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa seorang pun tidak bisa merebut kita yang betul-betul orang percaya ya, yang sudah lahir baru dari tangan Bapa. Dan aku dan Bapa adalah satu. Kita tuh betul-betul kuat gitu ya. Dan dikatakan juga, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita udah menjadi satu,
ya udah satu. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan manusia. Not even by ourselves gitu. Karena roh itu lebih besar dibanding daging, gitu ya. Jadi ini sudah jelas bahwa kita tuh satu, dan katanya satunya ini juga kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Ibrani itu juga adalah echad. Nah, di Matius 28 ayat 19 sini katakan Tuhan Yesus bilang ya, sebelum dia diangkat ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kata nama di sini adalah bentuk singular ya, bukan nama-nama, tapi nama satu singular. Tetapi dikatakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus karena ketiganya adalah satu. Trinity, jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi tetapi satu Allah. Nah, kemudian kita lihat manusia. Manusia, kalau kita lihat juga punya tiga bagian ya. Di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada beberapa orang yang percaya, bahkan para pendeta ya, percaya bahwa manusia itu sebetulnya cuma terdiri dari jiwa dan tubuh. Tetapi di sini ayat ini dengan jelas berbicara bahwa kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Gitu. Jadi ada tiga bagian, tapi satu gitu ya. Nah, di Kejadian 2 ayat 7, di sini diceritakan ketika Tuhan membentuk manusia, menciptakan manusia. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kata menghembuskan nafas hidup itu breath ya, breathe the breath of life, itu dari kata breath, itu dari kata akar kata nafak ya, nun pekret, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi nefesh hayah, nefesh ya seperti kita bahasa Indonesia nafas gitu. Jadi menjadi makhluk yang hidup, menjadi yang bernafas gitu. Karena Tuhan itu menghembuskan nafas hidupnya, dan saya percaya disitulah Tuhan itu menghembuskan rohnya ya. Jadi nggak cuman debu yang menjadi daging, tetapi Tuhan itu menghembuskan rohnya. Di Kejadian 1 ayat 27-28 kan dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambarnya dia gitu ya. Kemudian Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita itu Tuhan kepengen kita tuh beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi dan menaklukkan, berkuasa ya atas bumi. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu terakhir supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa atas semua ciptaannya dia yang sebelumnya. Nah, di Yohanes 4 ayat 24 Tuhan Yesus bilang Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi karena Allah itu roh, kita tuh berhubungan dia, roh dengan roh. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah di Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Karena manusia itu kan dari debu ya, jadi dagingnya itu akan kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh itu kembali kepada Allah. Karena bahkan ketika Tuhan itu menciptakan, dia kan menghembuskan nafas. Jadi rohnya itu, dan roh itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Jadi artinya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sorga gitu kan. Nah, apa sih maksudnya gitu? Apa sih ketiga tingkat sorga itu? Nah, ini banyak yang percaya, dan kita juga bisa lihat di ayat-ayat Alkitab ya, bahwa sorga itu ada yang pertama itu adalah atmosfer ya, yang ada di atas bumi, di mana burung-burung itu bertebangan gitu kan. Nah, kemudian ada yang kedua, sorga kedua itu adalah tempat benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, semua planet-planet gitu. Itu ada di tingkat yang kedua. Nah, di tingkat yang ketiga itu adalah tempat kediaman Allah.
Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.